Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yao Lao mengambil tindakan. Di dunia ruang bawah tanah magma yang sangat besar, nyala api merah tua meresap di udara. Udara membawa uap beracun. Dunia ini adalah dunia di mana manusia biasa akan mati saat dia melakukan kontak sekecil apapun dengannya. Di tempat di udara di mana nyala api berwarna merah tua melayang, sosok seorang pria muda secara bertahap muncul. Saat sosok manusia muncul, api berwarna merah di sekitarnya juga tiba-tiba menyerbu ke arah tubuhnya. Pada saat itu, sosok pemuda itu telah berubah menjadi seperti lubang hitam. Nyala api berwarna merah di sekitarnya dengan liar mengalir ke tubuhnya, menghasilkan pembentukan pusaran api yang sangat besar di udara ruang bawah tanah. Di tengah pusaran adalah sosok pemuda itu. Setelah konsumsi rakus ini, api berwarna merah yang menyebar di sekitarnya semakin samar. Pada akhirnya, nyala api itu benar-benar dikonsumsi ke dalam tubuh Xiao Yan. Ketika benang api terakhir berangsur-angsur menghilang, sosok manusia di tengah akhirnya terungkap. Xiao Yan berdiri dengan acuh tak acuh di udara. Ada lapisan tipis api berwarna putih pekat yang ditempelkan di permukaan tubuhnya dan api merah gelap benar-benar dikonsumsi oleh api putih ini. Tidak buruk. Sudah lama sejak aku merasakan suguhan yang begitu lezat, Xiao Yan meregangkan punggung malasnya saat dia tersenyum dan berkata kepada ular roh api berkepala dua di bawahnya. Tel, Xiao Yan, dalam hal ini mengacu pada Yao Lao yang mengendalikan tubuh Xiao Yan. Melihat bahwa api yang dipancarkannya benar-benar ditelan oleh manusia di udara, ada kejutan yang sangat mirip manusia yang melintas di mata besar Flame Spirit Serpent. Sudah berakhir, Xiao Yan tersenyum sambil perlahan mengulurkan lengannya ke Flame Spirit Serpent di bawahnya. Dia kemudian membanting telapak tangannya ke bawah. Mengikuti telapak tangan, Xiao Yan, kekuatan menakutkan yang tak berbentuk melewati rintangan di udara dan dengan cara seperti kilat, dengan keras menghantam tubuh besar Flame Spirit Serpent. Seketika, kekuatan yang sangat besar menghancurkan beberapa sisik merah menyala di Flame Spirit Serpent, memecahkannya. Selain itu, dengan jumlah kekuatan di balik serangan itu, tubuh Flame Spirit Serpent dihancurkan dengan keras ke danau magma. Hiss. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan Flame Spirit Serpent mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara mendesis tajam. Matanya yang besar sekali lagi berubah menjadi merah darah saat ia membuka dan menutup mulut besarnya berulang kali. Banyak kolom magma panas ditembakkan ke arah Xiao Yan dari segala arah. Mengamati kolom magma yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari bawah, Xiao Yan mengernyitkan alisnya. Api putih tebal di tubuhnya semakin padat. Sayap di punggungnya mengepak dan dia menembak langsung ke kolom magma. Ci. Tubuh Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Dia memilih postur yang paling sembrono saat dia menyerang langsung ke bawah. Namun, setiap bagian dari tubuhnya yang bersentuhan dengan kolom magma akan membuat magma langsung berubah menjadi ketiadaan karena nyala api putih yang kental terbakar semakin terang. Di dalam terowongan, Xiao Ding dan King Lin menatap Xiao Yan yang tangguh. Mereka kaget sampai mati rasa dan hanya bisa diam dan menatap kosong penampilan solonya. Dengan cara seperti kilat, Xiao Yan menerobos kolom magma dan muncul di atas Flame Spirit Serpent. Penguasa berat yang ditutupi oleh api putih tebal berulang kali menghantam tubuh besarnya dengan ganas. Setiap kali penguasa berat itu diayunkan ke bawah, sisik merah menyala pada Flame Spirit Serpent yang bisa menahan suhu tinggi magma akan terbuka. Dengan semua serangannya yang tidak efektif,
Flame Spirit Serpent hanya bisa memutar dan memutar tubuh besarnya karena secara acak dihancurkan oleh penguasa berat, Xiao Yan. Gelombang jeritan yang agak suram terdengar di seluruh ruang bawah tanah. Penguasa berat itu mengayunkan dan menghancurkan berulang kali. Akhirnya, Flame Spirit Serpent tidak dapat menahan rasa sakit yang hebat ini. Ia terjun ke danau magma, membawa tubuhnya yang tertutup sisik yang terluka. Melihat bahwa Flame Spirit Serpent memilih untuk mundur, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Meskipun dia memang bisa membunuhnya, dia perlu menggunakan teknik Dou dengan kekuatan besar. Pada saat itu, beberapa orang kuat di gurun sekitar mungkin menyadarinya. Bagaimanapun, api surgawi mewakili kekuatan yang sangat merusak. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak ingin memiliki kekuatan seperti itu. Setelah Flame Spirit Serpent ditarik, gerakan kekerasan di ruang bawah tanah magma juga secara bertahap menjadi tenang. Namun, sebagai tindakan pencegahan, Xiao Yan tidak segera bergerak mencari jejak api surgawi. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar di udara selama lebih dari 10 menit. Setelah dia memastikan bahwa Flame Spirit Serpent benar-benar mundur, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia melambai kepada 2 orang di terowongan, mengepakkan sayapnya dan mulai mencari ruang bawah tanah magma secara perlahan. Guru, akankah ada jejak api surgawi di sini? Setelah memaksa Flame Spirit Serpent untuk mundur, Xiao Yan juga secara bertahap mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Segera, dia bertanya dengan lembut. Melihat lingkungan, tingkat energi yang mudah tersinggung, dan binatang aneh, Flame Spirit Serpent dari sebelumnya, ada kemungkinan yang sangat tinggi dari Heavenly Flame yang ada di sini. Yao Lao menjawab dengan senang. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia menjilat bibirnya dengan penuh semangat saat dia menyapu pandangannya sedikit demi sedikit ke seberang danau magma. Apapun yang berbeda akan dipelajari dengan cermat olehnya sebelum dia melanjutkan pencarian dengan mengecewakan. Waktu yang dibutuhkan untuk pencarian berlangsung selama setengah jam. Namun, dia masih tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan api surgawi. Pada saat itu, hati Xiao Yan mulai terasa sedikit tidak sabar. Guru, kami telah mencari lebih dari setengah ruang bawah tanah. Mengapa kita tidak memperhatikan api surgawi? Perlahan menghentikan tubuhnya yang berputar, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahannya saat dia bertanya dengan keras. Ini, aku juga tidak tahu. Saat itu, saya tidak pernah datang ke sini sebelumnya. Yao Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya mendengar pertanyaan ini. Mendengar ini, Xiao Yan tertawa dan menghela nafas. Dia baru saja akan melanjutkan pencarian ketika teriakan tajam King Lin tiba-tiba terdengar di dalam ruang bawah tanah. Mendengar jeritan tajam ini, Xiao Yan terkejut. Dia buru-buru menoleh ke arah terowongan itu dan matanya tiba-tiba menyusut. Di area terowongan yang cukup jauh, Flame Spirit Serpent yang awalnya melarikan diri tiba-tiba keluar dari magma. Selain itu, ia terus berenang dengan kecepatan cepat menuju terowongan tempat Xiao Ding dan King Lin berada. Sialan! Mengamati Flame Spirit Serpent yang dengan cepat berenang menuju terowongan, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia mengeluarkan kutukan marah dan membalikkan tubuhnya dengan tiba-tiba. Mengepakkan sayapnya, dia menggunakan semua kekuatannya dan menembak secara eksplosif. Binatang yang licik. Flame Spirit Serpent yang muncul tiba-tiba juga menyebabkan Yao Lao memarahi dengan marah. Gelombang energi murni memasuki sayap awan ungu Xiao Yan. Seketika, kecepatan terbangnya meningkat pesat. Xiao Yan menembak melalui ruang bawah tanah dengan cara yang gila. Karena kecepatan terbangnya terlalu liar,
bekas luka panjang yang disebabkan oleh tekanan angin kencang muncul di magma di bawah. Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk bergegas kembali, tetapi jaraknya terlalu jauh dari terowongan. Karena itu, dia hanya bisa melihat dengan matanya sendiri jarak antara Flame Spirit Serpent dan pintu keluar terowongan semakin dekat. Ular roh api berkepala dua yang besar mengeluarkan suara saat membuka mulut besarnya yang mengancam dan secara bertahap muncul di luar terowongan. Kedua pasang matanya dipenuhi dengan haus darah saat menatap dengan kejam ke arah King Lin dan Xiao Ding di terowongan. "Ayo, King Lin!" Melihat penampilan Flame Spirit Serpent, Xiao Ding adalah orang pertama yang mendapatkan kembali ketenangannya. Dia meraih King Lin dan segera mundur dengan cepat. Sebuah cibiran yang menahan ejekan melintas di mata besar Flame Spirit Serpent saat menyaksikan keduanya melarikan diri. Dengan mulut besar terbuka, ia tiba-tiba menarik kembali kepalanya. Kekuatan isap yang menakutkan tiba-tiba muncul. Seketika, Xiao Ding dan King Lin jatuh ke belakang dan perlahan-lahan diseret oleh kekuatan isap ini menuju Flame Spirit Serpent. Ketika kekuatan hisap mencapai puncaknya, Flame Spirit Serpent melebarkan mulutnya lebih jauh. Kekuatan pendorong yang menakutkan secara eksplosif melonjak keluar, menghancurkan Xiao Ding dan King Lin dengan keras ke dinding. Peuci. Dengan tubuhnya membanting ke dinding, Xiao Ding memuntahkan mulutnya dengan darah. King Lin, di sisi lain, tidak menerima banyak cedera dengan Xiao Ding sebagai bantalan. Namun, saat dia melihat kepala ular buas itu mendekat, wajah kecilnya ketakutan sampai menjadi putih seluruhnya. Mungkin itu karena garis keturunan ular orang di tubuh King Lin, tetapi Flame Spirit Serpent tampaknya agak tertarik padanya. Matanya menyapu dirinya. Membuka mulutnya yang besar, kekuatan hisap yang kuat menariknya, menyebabkan dia terjungkal di udara sebelum berguling ke tempat terowongan itu berada. Jangan datang, melihat kepala ular buas yang semakin dekat, King Lin terus bergerak mundur dengan wajah pucat yang indah. Flame Spirit Serpent menjulurkan lidah ular merahnya dan melayang di atas tubuh kecil King Lin. Bau busuk dari lidah ular hampir membuat King Lin pingsan. Di bagian dalam terowongan, Xiao Ding memperhatikan King Lin yang akan ditelan oleh Flame Spirit Serpent. Dia ingin menyelamatkannya, tetapi serangan dari Flame Spirit Serpent sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk sementara waktu untuk bergerak. Pada saat itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya sendiri saat lidah Flame Spirit Serpent terus bergerak perlahan di atas tubuh King Lin. Lidah ularnya menjilat tangan kecil King Lin sebelum salah satu kepala Flame Spirit Serpent tiba-tiba berbalik dan melihat Xiao Yan dengan cepat bergegas. Kepuasan muncul di matanya. Lidah ular lembut itu langsung berubah sekeras baja. Segera, itu menembus dengan kejam ke arah dada King Lin. Dari kejauhan, Xiao Yan yang terbang cepat melihat tindakan Flame Spirit Serpent. Matanya tanpa sadar menciut. Kemarahan dan niat membunuh muncul di wajahnya. Ah! Di mata hijau tua King Lin yang tampaknya diukir dari kristal giok hijau, lidah ular merah terus mengembang. Karena teror yang meningkat di dalam hatinya, King Lin merobek tenggorokannya dan mengeluarkan pekikan yang keras dan keras. Mengikuti jeritan bergema ini, 3 titik kecil berwarna hijau tua di samping sisi sepasang mata hijau tua tiba-tiba muncul. 3 bintik berwarna hijau yang muncul kali ini jauh lebih jelas daripada waktu lainnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa 3 bintik kecil berwarna hijau ini seperti 3 kuncup bunga. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.